Beribadah baik kita sama-sama simak pada guru kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, curahan taufik dan hidayah yang Allah berikan buat kita semua, akhirnya di tahun ini kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang paling istimewa dibandingkan dengan bulan yang lainnya, yang tentu saja dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan begitu banyak keistimewaan Ramadan. Yang ini berarti doa-doa kita selama ini akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak masuk Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Atau juga doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami, dan terimalah semua amal yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Ini doa-doa kita, dan alhamdulillah Allah kabulkan sehingga hari ini kita sedang berpuasa di hari yang kedua. Ya, semoga Allah terima segala amal yang kita lakukan dan Allah balas dengan kebaikan yang besar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah. Pagi ini ayat yang ke-125 dan 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah
Ja'alnal baita mathabatan linnas, ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, mathabatan linnas, sebagai tempat berkumpul bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Wa ahidna, dan telah kami perintahkan ila Ibrahim wa Ismail, kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira, bersihkanlah oleh kalian berdua, baitia, rumahku, lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'i sujud, dan orang-orang yang ruku serta sujud. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu, dan berikanlah rizki kepada penduduknya, minas samarat, dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala, Allah kemudian berfirman, wa man kafara, dan kepada orang kafir pun, fa umatti'uhu qalila, aku beri kesenangan sementara, summa adtarruhu, kemudian aku paksa dia, ila azabin nar, menjalani siksa neraka, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 125, 126 dan ayat selanjutnya ini bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya, ya, anaknya Ismail, kemudian istrinya Hajar, keluarga yang satu. Kalau keluarga yang satu lagi, anaknya Ishak, istrinya Sarah. Jadi pernah ada seorang ustadz itu cerita tentang 3 keluarga yang patut menjadi contoh. Yang pertama, ada, ini ditanya kepada ibu-ibu khususnya. Ibu-ibu mau contoh keluarga yang mana? Apakah keluarganya Nabi Nuh, atau keluarganya Nabi Lut, atau keluarganya Nabi Ibrahim? Emang kenapa Pak Ustaz? Kalau keluarganya Nabi Nuh, bapaknya beriman, anaknya kafir. Kalau keluarga Nabi Lut, bapaknya beriman, istrinya kafir. Kalau keluarga Nabi Ibrahim, bapaknya beriman, istrinya beriman, anaknya juga beriman. Nah, ibu-ibu serentak menjawab, wah kalau gitu kami mau menjadikan keluarga Ibrahim sebagai contoh. Ustaznya terus bilang, tapi Ibrahim istrinya 2 gitu kan. Nggak jadi langsung. Wah kalau gitu nggak jadi. Giliran disebut istrinya 2 nggak jadi. Ya. Ya, tapi begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya beliau disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Karena memang sejak Nabi Ibrahim alaihissalam itulah, ya, baik dari jalur Ishak atau jalur Ismail, ya, kemudian keturunannya itu lahir para nabi dan rasul. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Allah berfirman, ingatlah ketika kami menjadikan rumah ini sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Dan itulah yang terjadi, ya, dari dulu sampai hari ini, bahwa yang namanya Baitullah itu menjadi tempat berkumpul bagi manusia, ya, sejak Hajar dan Ismail ada di situ. Ya, awalnya sepi, nggak ada orang, itu nanti penjelasan di ayat 127 dan 128. Ya, singkatnya gitu ya, Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke lembah Mekah, nggak ada orang, nggak ada apa-apa, mereka berdua di situ. Nah, kemudian sampai akhirnya Ibrahim meninggalkan mereka, tinggal Hajar dan Ismail berdua saja di situ. Ya, nah lama kelamaan, ya, dengan ini kisah singkatnya, lama kelamaan ada rombongan yang datang karena jalur Mekah itu memang jalur yang biasa dilewati oleh penunggang kuda, ya. Ada rombongan yang lewat situ, terus melihatnya ada ibu sama anaknya, ya, yang tinggal di situ. Akhirnya mereka minta izin, ya, singgah sebentar di situ. Lama kelamaan mereka melihat ada burung yang terbang di sekitar situ. Maka mereka mengira, ya, mereka sudah tahu bahwa pasti di bawah situ ada air, ada sumber air. Ya, dan betul memang ada zam-zam di situ. Lama kelamaan akhirnya satu keluarga menetap, dua keluarga menetap, jadilah perkampungan Mekah, ya. Itu dari kabilah Bani Jurhum, ya, yang kemudian menemani Hajar dan anaknya. Jadi sejak itu berkumpullah manusia di situ sampai hari ini. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang kan, begitu banyak manusia yang setiap hari datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian ibadah umroh dan lain sebagainya. Nah, ada seorang penyair yang mengatakan, ju'ilal baitu mathaban lahum, Baitullah dijadikan tempat berkumpul bagi mereka, laisa minhu dahra yaqdunal watar, tetapi selamanya mereka tetap merasa belum puas akan keperluannya di Baitullah, ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Baitullah itu juga dijadikan sebagai tempat yang aman, ya, tempat yang aman, ya, bagi semua orang yang datang ke situ. Abul Aliyah menjelaskan tentang potongan ayat ini, wa idja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ya, amannya itu maksudnya adalah aman dari musuh, juga dari membawa senjata di sana. Ya, padahal dulu di masa jahiliyah orang-orang itu biasa bawa senjata, saling merampas senjata, berantem, berperang gitu kan. Tapi kalau sudah masuk area Baitullah, maka semuanya akan damai. Mereka nggak lagi merampas senjata, kemudian nggak lagi saling bermusuhan di sana. Kayak gitu. Nah, jadi memang sejak dulu Baitullah itu adalah tempat berkumpul, juga tempat yang aman bagi manusia. Dan kita rasakan sekarang. Ya, sampai hari ini kita rasakan keberkahan itu. Ya. Bahkan orang yang sudah datang bawaannya pengen balik lagi, gitu kan, pengen balik lagi. Bahkan doanya itu kan, kalau diajarkan kita umroh, diajarkan satu doa, Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinata fi kulli amin karratin ba'da marratin, gitu. Ya Allah, berikan rizki kepada kami untuk bisa berziarah ke Mekah dan Madinah setiap tahun, ya, di setiap tahunnya,
ya bisa balik lagi begitu. Ya, jadi memang sejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Mekah ini, Baitullah ini menjadi tempat berkumpul manusia, juga menjadi tempat yang aman. Mudah-mudahan buat yang belum berkesempatan berkunjung ke sana, ya Allah lapangkan rezeki, Allah berikan rezeki bisa berziarah ke Mekah dan Madinah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Ibrahim ayat 37 sampai dengan 40. Kenapa Baitullah itu menjadi tempat berkumpul manusia, dia juga menjadi tempat yang aman? Karena memang begitulah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bersama dengan anaknya itu meninggikan pondasi Baitullah. Salah satu doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Salah satu doanya adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia itu cenderung kepadanya. Ya. Jadi ya bawaannya kangen, bawaannya rindu, bawaannya pengen datang ke sana, bawaannya pengen berkumpul bersama dengan kaum muslimin yang lain. Begitu. Dan memang indah sekali kalau kita ada di Baitullah, kemudian beribadah di sana, gitu ya, bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin dari berbagai belahan dunia, ya, melihat aneka rupa atau aneka ragam ya, cara ibadah mereka itu menarik, ya, dan bikin kita itu pengen balik lagi ke sana, dan seterusnya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam pernah menceritakan, aku pernah bertemu dengan pembunuh ayah dan saudaranya di Baitullah. Ketemu sama pembunuh ayahnya, pembunuh saudaranya. Tapi orang itu nggak menghadangnya. Ya, kenapa? Lagi di Baitullah. Ya, lagi di Baitullah. Jadi nggak ada keributan di antara mereka. Padahal ketemu dengan pembunuh ayahnya dan ketemu dengan pembunuh saudaranya. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang Allah yang membuat Baitullah ini sebagai tempat yang aman. Ya, ya, kalaupun ada aman itu bukan berarti nggak ada kejahatan, tetap aja ada. Ya, tetap ada. Makanya kalau kita lagi di sana itu suka melihat ada orang yang tangannya pada putus, ya kan? Begitu mau masuk ke lagi jalan mau ke Masjidil Haram itu suka melihat ada orang tangannya buntu gitu atau kakinya gitu. Saya pernah tanya itu kenapa orang itu sampai buntung begitu. Biasanya kata pembimbing, biasanya mereka itu orang yang dulu pernah mencuri, ya kemudian dihukum potong tangan gitu, atau potong kaki kayak gitu, ya. Jadi tetap aja yang orang yang mau berbuat jahat itu pasti ada. Cuma akhirnya ya di sana ada hukuman yang jelas yang membuat orang lain itu, pelaku kejahatan itu menjadi jerak dengan kejahatannya, sehingga akhirnya tetap aman. Ya. Jadi bukan aman 100% gitu kan, enggak juga. Ya buktinya kalau kita ke masjid kadang-kadang sendal kita hilang kan gitu. Ya meskipun kadang karena kita lupa juga tadi naruh di mana gitu. Ya, tapi itulah yang terjadi. Bagaimanapun Baitullah itu adalah tempat yang aman. Ya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian dari makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Makom Ibrahim.
Maqam itu dari kata qoma yaqumu, artinya apa? Qoma yaqumu artinya berdiri. Maqamun tempat berdiri. Nah ini kalau lihat asal katanya begitu. Jadi maqamun itu tempat berdiri. Bukan makom itu artinya adalah makam kuburan. Kayak saya dulu mikirnya makom Ibrahim berarti kuburan Ibrahim ini kan gitu kan. Ternyata itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dalam satu penjelasannya seperti itu. Nah ini ada riwayat dari Anas bin Malik. Umar bin Khattab pernah berkata, aku mendapat persetujuan dari Rabbku tentang 3 perkara. Yaitu ketika aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau jadikan sebagian makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat, maka turunlah ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, jadikan sebagian makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Jadi ini kalau dari riwayat ini adalah usulannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kalau kita tawaf, ya selesai tawaf, sunnah berikutnya adalah sholat di belakang makom Ibrahim. Ya, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Kan gitu kan? Sholat. Kalau tempatnya lagi agak kosong, bisa tuh persis di belakang makom Ibrahim. Kalau tempatnya lagi penuh, munduran sedikit. Ya, yang penting ada makom Ibrahim di depan kita. Tapi bukan berarti sholatnya menghadap makom Ibrahim, bukan. Ya, tetap sholatnya menghadap Ka'bah. Ya, karena begitulah posisinya kan, makom Ibrahim itu ada di antara kita dan Ka'bah. Ya, sholat kita tetap menghadap Ka'bah sebagai kiblat, ya, tapi ini menjalankan sunnah Nabi, menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Selesai sholat sunnah, apalagi sunnah berikutnya setelah tawaf, minum air Zam-Zam, ya, dengan membaca doa sebelumnya. Nah ini yang pertama kata Umar, ya, maka Allah kabulkan turun ayat ini. Kemudian yang kedua, Umar juga berkata, ya Rasulullah, banyak orang yang menemuimu, baik mereka yang baik-baik, tapi ada juga yang jahat. Nah, seandainya engkau menyuruh ummahatul mukminin, ya, menyuruh istri-istri beliau itu untuk berhijab, ya, jadi biar terjaga, biar terlindungi dari kejahatan orang-orang yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turun ayat hijab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina min jalabibihinna. Yaitu di surah Al-Ahzab. Ya, turun ayat itu. Nah, kemudian Umar berkata lagi, dan aku pernah mendengar mengenai teguran yang diberikan Nabi kepada sebagian istrinya, ya, dan memang beberapa kali ada peristiwa itu, Nabi berantem sama istrinya, gitu kan, atau istrinya cemburu kepada Rasul, gitu. Sampai pernah ada perhara di rumah tangga Nabi itu dengan Aisyah khususnya itu sampai berbulan-bulan. Kan gitu. Jadi ya memang begitulah kehidupan rumah tangga, ya. Jangankan kita orang biasa, gitu kan. Nabi aja mengalami itu dia kepada istri-istrinya. Maka Umar ini berkata kepada mereka, ya, kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhentilah kalian bersikap seperti itu, atau Allah akan memberi ganti kepada Rasul istri yang lebih baik dari kalian. Gitu.
Maka turun ayat di surah At-Tahrim ayat kelima. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Allah sampaikan begitu. Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Rabb-nya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik dari kalian, yang patuh dan seterusnya, kayak gitu. Nah, ini dari ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sampai akhirnya Umar mengatakan Allah memberikan persetujuan kepadaku. Ya, nah begitulah Umar. Memang beliau apa ya? Kalau boleh dibilang itu orang yang visioner, ya, bisa melihat kebutuhan ya, untuk kehidupan di masa mendatang, ya, termasuk usulan untuk membukukan Al-Quran, ya kan, itu usulannya Umar bin Khattab sejak masanya Abu Bakar. Umar sudah menyampaikan itu, bukukan Al-Quran, ya, satukan, kumpulkan Al-Quran itu. Abu Bakar gak mau. Kata Abu Bakar, saya gak akan mau melaksanakan apa yang tidak dilaksanakan oleh Nabi. Itu Abu Bakar yang memang betul-betul mengikuti apa yang Nabi lakukan. Yang dikerjakan Nabi dia lakukan, yang tak dikerjakan Nabi nggak mau dia lakukan. Ya, tapi Umar melihat berbeda. Ya, kebutuhan untuk umat Islam di masa mendatang. Akhirnya baru terrealisasi di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salat tarawih pun sama. Ya, Rasulullah salat tarawih itu 11 rakaat. Abu Bakar juga 11 rakaat. Begitu di masanya Umar berubah jadi 23 rakaat. Bid'ah. Ya, kata Umar, ni'ma hadhihi bid'ah. Ini bid'ah yang paling bagus. Makanya ada istilah bid'ah hasanah gitu. Ya. Jadi mushaf dikumpulkan, dijadikan buku itu Al-Quran, itu pun bid'ah. Karena Nabi enggak menyuruh, Nabi enggak melakukan, tapi dilakukan oleh sahabat, kayak gitu. Ya. Nah, maka jangan lupa begitu kita umroh, haji, selesai tawaf, baik tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf ifadah, atau tawaf wada, gitu kan. Nah, itu bagusnya habis selesai tawaf, sholat sunnah, kayak gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan, diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap Hajar Aswad dengan tangannya ketika tawaf. Ya, diusap Hajar Aswad dengan tangannya. Ya, dulu masih gampang, samperin Hajar Aswad, usap. Kemudian mulai Bismillahi Allahu Akbar. Kalau sekarang susah, banyak banget orangnya kan. Makanya dari jauh doang kita cuma melambaikan tangan ke Hajar Aswad, baca doa Bismillahi Allahu Akbar, mulai tawaf kita. Nah, kemudian beliau setelah mengusap Hajar Aswad dengan tangannya berlari kecil 3 putaran. Lari-lari kecil 3 putaran. Nah, kalau dulu lari-lari kecil masih bisa lah, karena deket ya kan, gampang, cepet. Kalau sekarang kita ada di pinggir sana kan, lari-lari kecil, wah capek juga. Ya, makanya jalan aja. Lari-lari kecilnya kapan? Kalau sekarang, mulai dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, gitu doang. Ya, dari Hajar Aswad jalan, nanti begitu sampai rukun Yamani lari-lari kecil. Gitu kan. Ya, kalau agak lengan, tapi kalau padat susah juga, tetap aja ngerambat jalannya kan gitu. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian di 4 putaran berikutnya beliau berjalan kaki seperti biasa. Ya, nah setelah selesai, ya beliau memposisikan maqam Ibrahim di antara dirinya dengan Baitullah, lalu sholat 2 rakaat. Inilah yang dimaksud wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla.
Ya. Nah, jamaah sekalian, jadi makam Ibrahim ini adalah batu yang dulu dijadikan oleh Ibrahim sebagai pijakan untuk membangun Ka'bah. Ketika temboknya udah makin tinggi, ya kan, kalau dari tanah aja nggak nyampe gitu, maka naik batu. Ada bahkan yang menyebutkan batunya itu akan bisa meninggi sendiri. Jadi kalau agak tinggi naik dia, itu turun lagi, ya kayak tangga lah begitu kan, naik. Ya, nah karena ini dipakai oleh Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah, ya, kemudian telapak kakinya itu kecetak di situ, ya ketinggal di situ, dan bisa kita lihat juga kalau kita intip tuh makam Ibrahim, wah itu ada cetakan telapak kaki. Cuma wallahu alam, apakah memang itu yang aslinya atau sudah replikanya, wallahu alam. Ya, ada yang bilang itu dia aslinya seperti itu. Ya, tapi ada yang bilang bukan, itu cuma replikanya saja, kayak gitu. Nah, inilah makom Ibrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahira baitiya lit-taifina wal akifina wa ruk'is sujud, ya untuk membersihkan Baitullah itu buat siapa? Orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, dan orang yang rukuk serta sujud. Sa'id bin Jubair mengatakan dari Ibnu Abbas, membersihkan Baitullah itu dari berhala-berhala. Ya. Kenapa harus dibersihkan dari berhala? Karena berhala itu najis. Ya, berhala itu najis, jadi harus dibersihkan. Nah, kalau dulu dari berhala, kemudian ucapan keji, kalau ya ucapan keji, kata dusta juga kotoran. Ya, ini juga yang harus bersih dan tidak ada ketika kita ada di Baitullah. Makanya salah satu rangkaian ayat tentang ibadah haji itu menyebutkan kan, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan siapa yang melaksanakan ibadah haji, jangan dia berkata-kata yang rafath. Rafath itu yang kotor, porno, lebih mengarah ke ucapan-ucapan cabul. Wala fusuqa, atau juga perbuatan fasik. Wala jidala fil hajj, atau juga saling berdebat, berbantah-bantahan ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang harus dibersihkan, ya. Ya, selain dari kotoran-kotoran biasa lah, kotoran-kotoran fisik, ya. Dan ya kalau saat ini petugas itu selalu siap siaga, ya, bahkan menjadi tontonan tersendiri itu kalau petugas lagi membersihkan Masjidil Haram. Ya, seru kelihatannya. Dan ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebersihan Baitullah. Ini jadi pelajaran buat kita juga, ya. Orang-orang yang senantiasa hadir ke masjid, masing-masing punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan masjid. Ya, jangan pakai bilang kan ada marbotnya gitu, nggak usah. Ya, kalau kita bisa, ya segera bersihkan masjid itu. Ya, karena memang kebaikannya besar. Salah satunya itu adalah disebutkan oleh Nabi, kalau masjid bersih, terus akhirnya orang nyaman beribadah di masjid itu, maka yang menjaga kebersihan masjid itu akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di masjid itu dan dia merasa nyaman di sana. Gitu. Jadi jangan anggap sepele marbot itu. Bisa jadi pahalanya lebih banyak dia daripada kita. Gitu. Kita sholat berjamaah dapat pahala satu doang buat kita. Tapi marbot bisa dapat sebanyak orang yang hadir ke situ. Kenapa? Karena kebersihan yang dia jaga. Gitu. Ya, makanya teman saya itu selalu membahasakan dirinya dia sebagai marbot masjid. Ya, karena memperkenalkan begitu, saya marbot gitu. Ya, bukan sesuatu yang rendah, bahkan dia menjadi sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ya, ketika masjid bersih itu orang yang ibadah di sana merasa nyaman. Orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, ya orang yang ruku dan sujud, orang yang sholat nyaman di sana. Kan enak kalau masjid bersih gitu kan. Kita mau ibadah di situ enak, nyaman.
Begitu sujud, bangun, di sini ada bekas sujudnya. Bekas sujudnya pasir-pasir gitu. Ya, karena karpetnya kotor, ya nggak divakum, ada bekas sujudnya. Jadi kan nggak enak kita sujud di sini, ngeres jadinya kan. Sunahnya ini mana sih marbotnya? Gitu. Kita mau bersihin kan susah kalau karpet harus divakum, kayak gitu. Ya, nah ini menjadi nasihat pesan dari Allah kepada Ibrahim dan Ismail, dan itulah yang mereka lakukan. Ya, itu yang mereka lakukan. Betul-betul mereka menjaga kebersihan masjid Baitullah itu dari berhala-berhala atau juga dari ucapan-ucapan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Sabit memberitahukan kepada kami. Dia berkata, kami pernah mengatakan kepada Abdullah bin Ubaid bin Umair, aku harus bicara kepada Amir, kepada gubernur, agar dia melarang orang yang tidur di Masjidil Haram, karena mereka itu junub dan berhadas. Ya, maka dia berkata, jangan lakukan itu, karena Ibnu Umar pernah ditanya mengenai keberadaan mereka. Maka kata Ibnu Umar, mereka itu termasuk akifin, ya, termasuk orang-orang yang sedang beriktikaf, kayak gitu. Ya, ini larangannya, pesannya itu jangan mudah melarang seseorang itu untuk hadir dan berdiam diri di masjid, ya, karena bisa jadi memang dia sedang beriktikaf. Kemudian ke ayat yang 126. Wa idh qala Ibrahim berkata, ya Rabb, wa idh qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa. Doanya satu itu. Yang kedua, warzuq ahlahu minas tsamarat. Berikan rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Penduduk yang mana? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, Inna Ibrahim harrama baitallahi wa ammanahu. Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Baitullah itu sebagai tanah haram dan tempat yang aman. Ini karena doa-doa Nabi Ibrahim. Ya, di beberapa ayat Allah sudah ceritakan seperti apa doanya Nabi Ibrahim terhadap Baitullah itu. Dan inilah yang menjadi sebab akhirnya dia Baitullah itu ya menjadi tanah haram, ya, tanah yang suci, tanah yang mulia. Wa inni haramtul Madinah. Nah, dan aku, kata Nabi, telah menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Ma baina labataiha fala yusadu saiduha wala yuqta'u idahuma. Di antara kedua batasnya, dan tidak boleh diburu binatangnya, tidak boleh pula dipotong pepohonannya, gitu. Maka Mekah menjadi tanah haram karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Madinah menjadi tanah haram karena doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kedua tanah haram itu sampai ke batasnya nggak boleh itu menangkap binatangnya, memotong pohonannya, itu nggak boleh. Ya kan, begitu masuk Mekah itu ada tulisan tuh kan, Al-Haram, yaitu berarti sudah ada di batas tanah haram itu. Maka kalau udah masuk nggak boleh kita nangkap binatang yang ada di sana, juga memotong pohon-pohonannya. Meskipun kalau lagi ke Masjidil Haram banyak burung dara, udah biarin aja, jangan ditangkap dibawa pulang kan, ya, karena mentang-mentang senang burung dara gitu terus pengen ditangkap, nggak boleh, biarin aja udah. Ya makanya mereka berkembang biak banyak di sana karena memang nggak boleh ya menangkap burung yang sedang berkeliaran itu. Hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah
apabila para sahabat menyaksikan buah pertama dari sebuah pohon, mereka kemudian membawanya ke hadapan Rasul. Dan ketika diambil oleh Rasul, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahi kami pada buah-buah kami, berkahi kota kami, berkahi pula sok dan mud kami. Sok dan mud itu ukuran timbangan ya. Sok itu apa itu sok? Sok itu gini, sekepalan tangan. Buka tangan lebar-lebar, ya maka sebanyak itulah yang disebut dengan satu sok. Kalau satu mud itu 4 sok. Ya, satu mud 4 sok. Itu. Jadi sudah menjadi doa Nabi ya agar sampai ke timbangannya itu menjadi timbangan yang berkah. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyyuk, dan aku adalah hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah. Ibrahim telah berdoa untuk Makkah. Wa ini ada'uka lil Madinah, dan aku berdoa untuk Madinah. Bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlahu ma'ahu. Seperti Ibrahim berdoa untuk Mekah dan keberkahan juga sepertinya. Nah, inilah yang menjadi penjelasan kenapa Mekah dan Madinah itu menjadi tanah haram. Ya, karena doanya Nabi Ibrahim juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita di sana itu, wah itu luar biasa nikmat ya, karena memang sudah didoakan oleh Ibrahim dan Rasulullah menjadi tempat yang berkah. Nah, ini yang juga dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah itu berangkat di Madinah ini, kemudian terlihat oleh beliau itu gunung Uhud. Ya, maka beliau bersabda, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Ketika lihat gunung Uhud. Nah, kemudian ketika mendekati kota Madinah, jadi kalau dulu di masa Nabi, gunung Uhud itu belum, dia ada di batas luar kota Madinah, bukan termasuk bagian dari kota Madinah di masa Nabi. Tapi kalau sekarang gunung Uhud juga sudah termasuk di kota Madinah itu. Dan ketika mendekati Madinah, Rasulullah berdoa, Allahumma inni uharrimu baina jabalaiha. Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan sebagai tanah haram pada yang ada di antara kedua gunungnya. Mithla ma harrama Ibrahimu Makkah, sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah, berkahi mereka pada sa' dan mud mereka. Begitu. Dan banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya terhadap kota Madinah, sehingga akhirnya Madinah itu juga menjadi tanah haram sebagaimana Mekkah yang sudah lebih dahulu menjadi tanah haram. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Qala, kemudian Allah menjawab doa Nabi Ibrahim itu. Ya, setelah berdoa minta dijadikan negeri yang aman, kemudian penduduknya diberkahi, buah-buahannya juga diberkahi, ya, khususnya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir. Maka Allah kemudian menjawab, qala, Allah berfirman, wa man kafara, kepada orang kafir pun fa umatti'uhu qalilan, aku beri kesenangan sementara atau kesenangan yang sedikit. Di dunia itu kesenangan orang kafir itu Allah sebut fa umatti'uhu qalilan, sedikit doang. Ya, meskipun menurut kita kayaknya banyak banget kan gitu kan, tapi kata Allah itu cuma sedikit. Gitu. Sedikit doang. Ya, kenapa sedikit? Karena yang Allah siapkan untuk orang beriman itu jauh lebih banyak.
Summa adtarruhu ila adzabin nar, kemudian aku paksa dia menjalani siksa neraka. Ya. Kenapa dipaksa? Ya karena orang kafir nggak mau masuk neraka. Ya, siapa yang mau masuk neraka? Sampai orang kafir pun nggak mau. Tapi karena perbuatan mereka, akhirnya mereka dipaksa masuk ke dalam neraka. Gitu. Makanya kita juga harus mau dipaksa oleh Allah masuk ke surga. Gitu kan, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Kan gitu kan? Makanya harus mau dipaksa masuk surga. Ya, puasa sebulan. Ini kan kita lagi dipaksa ini kan. Kemudian sholat 5 waktu gitu. Tambah lagi sholat sunnah. Ya, jaga lisan dan lain sebagainya. Ini semuanya itu adalah paksaan dari Allah buat kita. Ya biar kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Coba kalau nggak dipaksa. Wah, kita kan bawaannya pengennya santai. Bawaannya pengennya rebahan. Ya kan? Apalagi kalau anak-anak sekarang kan itu kan generasi rebahan. Kan gitu kan, kaum rebahan. Ya. Kita kan bawaannya begitu, enaknya mah santai aja. Ya. Kalau lagi tidur udah nggak usah bangun, tar aja kalau udah siang. Oke, dipaksa bangun subuh. Meskipun ngantuk, ya kita bangun. Pagi Ramadan kita bangun lebih pagi lagi karena harus makan sahur kan gitu kan. Dipaksa ini semuanya. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja. Karena kita sedang dipaksa masuk ke surga daripada nanti sukarela masuk neraka. Nauzubillah. Ya, nah orang kafir sebaliknya. Di dunia menjadi surga mereka. Begitu di akhirat nanti dia akan dipaksa masuk ke dalam neraka. Nah kan pernah saya sampaikan ya, orang kafir yang hidupnya paling asyik, paling nikmat ketika di dunia. Duitnya nggak pernah habis, bukan cuma buat 7 turunan, ya sampai mungkin 20 turunan, ya 20 tanjakan, nggak habis-habis itu duitnya kan. Wah, nggak habis-habis, duitnya banyak terus. Udah pokoknya paling enak, nggak ada lagi yang lebih enak dari dia. Begitu masuk neraka, dicelupin masuk ke dalam neraka itu, angkat. Ditanya sama Allah, apa kenikmatan dunia yang dulu pernah kamu rasakan? Orang itu mengatakan, ya Allah, tidak ada sedikit pun kenikmatan dunia yang pernah aku rasakan. Hilang, lenyap tuh kenangan dia tentang enaknya hidup di dunia. Gitu. Hilang, lenyap semuanya. Kenapa? Gara-gara dicelupin masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan sebaliknya ada orang beriman, hidupnya paling susah sedunia. Paling susah. Nggak ada lagi yang lebih melarat daripada dia. Rumahnya aja bukan cuma RSS, tapi RSSS, nggak tahu S-nya ada berapa tuh kan? Ya, rumahnya sangat sederhana, ya, dan sempit sekali, sehingga selonjoran saja sampai susah gitu. S-nya banyak gitu. Ya, paling susah dia. Tapi karena dia beriman, dia dimasukkan ke dalam surga sebentar. Kemudian ditanya, apa kesulitan dunia yang dulu pernah kamu rasakan? Orang itu kemudian mengatakan, ya Allah, tidak ada kesulitan dunia yang pernah aku rasakan. Karena dia sudah merasakan bagaimana nikmatnya masuk ke dalam surga. Hilang ya bayangan tentang sulitnya hidup dia di dunia dahulu. Gitu. Ya, maka kita milih yang mana dah tuh? Yang pertama apa yang kedua? Ya, kita milih mah pengen hidup di dunia baik gitu kan ya, punya rumah bagus, punya kendaraan bagus gitu kan. Begitu di akhirat bahagia juga karena masuk ke surga. Kan doa kita begitu kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kayak gitu. Ya, nah ini orang kafir dipaksa masuk neraka, nggak mau dia. Ya cuma karena konsekuensi dari kekafiran mereka,
akhirnya dipaksa masuk neraka. Makanya orang masuk neraka itu nggak ada yang sukarela, kata malaikat monggo silahkan masuk, nggak ada. Ya, dibukain pintunya silahkan, nggak ada yang begitu. Tangannya diikat semua, dibelenggu semuanya, pintu neraka dibuka langsung dilempar, lempar, masuk kalian gitu. Nggak ada yang sengaja ngajak masuk, nggak usah, saya bisa sendiri, nggak ada yang begitu. Ya, itu bukti memang ketika masuk surga itu, masuk neraka itu adalah paksaan dari Allah karena kekafiran mereka. Nah, hadirin jamaah sekalian, neraka itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Ya, dan tidak ada yang lebih buruk selain neraka. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Hadirin jamaah sekalian, ada satu hadis Nabi di penutup ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi bersabda, la ahada asbaru ala adan sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengarnya daripada Allah. Allah itu yang paling sabar udah. Ya, selain Allah nggak ada yang lebih sabar. Apa yang paling menyakiti, paling mengganggu Allah itu? Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan Allah itu memiliki anak, sedangkan Allah yang memberikan rizki kepada mereka, Allah yang memberikan kesehatan juga kepada mereka, gitu. Nah, itu yang paling menyakiti Allah ketika disebut Allah punya anak, gitu. Dan itu anggapan siapa? Orang kafir. Ya. Nah, jadi kalau mereka nggak bertobat dengan keyakinan itu, ya sudah, mereka akan menjadi orang-orang yang dipaksa masuk neraka. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah ayat 125 dan 126. Ya, kita belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kemuliaan tanah haram, Baitullah, kemudian dari Nabi tentang dan Nabi Muhammad kemuliaan kota Madinah dan juga penduduknya. Wallahu a'lam bishawab, semoga jadi manfaat. Ini yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi ketika kita akan kalau kita melakukan, kalau ya. Keduanya adalah tanah haram, tapi kenapa pakaiannya berbeda, ya kan? Ya ini, ya kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya terkait dengan manasik, ya dengan manasik ibadah kita, umroh atau haji, ya. Kenapa di Madinah enggak? Karena Madinah bukan kiblat kita, Masjid Nabi bukan kiblat kita. Kiblat kita itu adalah Baitullah yang ada di Masjidil Haram, gitu kan? Maka saat kita di Madinah, ya itu tempat kita bersantai-santai sebenarnya, ya tempat kita bersenang-senang di Madinah itu. Dan memang kelihatan, dan bukan kelihatan, kita rasakan Madinah itu lebih nyaman, Madinah itu lebih rapi, Madinah itu lebih ramah orang-orangnya, penduduknya, warganya, kayak gitu. Itu Madinah. Itu tempat kita bersantai-santai, ya bersenang-senang, menikmati keberkahan kota Madinah. Tapi kalau di Masjidil Haram, wah, luar biasa, kelihatan banget hiruk pikuknya, ya kelihatan banget aneka rupa manusia yang ada di sana, kayak gitu, ya. Jadi kenapa kalau ke Mekah itu kita pakai kain ihram? Karena tawaf kita di sana, gitu kan, bukan di Madinah tawafnya. Ya, kemudian ibadah umroh kita itu di Baitullah, bukan di Masjid Nabi. Ya,
Ya, haji kita itu di Baitullah, bukan di Masjid Nabi. Dan manasik haji, manasik umroh yang diajarkan oleh Nabi itu, ya ketika kita di Baitullah, di Masjidil Haram, ya kemudian tawaf sampai sa'i tahallul selesai, maka selesai pula rangkaian ibadah umroh kita, rangkaian ibadah haji kita. Selama haji, ya kain ihram tetap dipakai. Kayak gitu Pak. Ya, karena memang begitulah yang diajarkan oleh Nabi. Kiblatnya, pusat ibadah kita umrah dan haji itu ada di kota Mekah, Baitullah. Haji juga di Baitullah, di Mekah kan, bukan di Madinah. Selesai iya selesai haji, kemudian kita ke Madinah tuh santai-santai udah. Atau ada yang sebaliknya, ke Madinah dulu, baru setelah itu baru ke Mekah untuk ibadah haji. Gitu. Yaitu manasik yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Tawafnya di Baitullah dengan kain ihramnya. Itu Pak ya. Jadi jangan nanti saya pengen bikin ijtihad baru ya. Pakai kain ihram di Madinah gitu kan. Paling kita ntar ditangkap askar kan. Ya haji haram gitu. Jadi Pak, wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjidil Haram saat ini mungkin perbedaan mungkin ya. Pada saat kita di sana kan tidak boleh ya. Tetapi sekarang nyamuk itu juga tidak boleh. Kita mau satu nyawa. Ya. Kita di sini nih nyamuk. Dia lupa kita juga itu bisa. Iya. Waalaikumsalam. Nah pertanyaannya, di Mekah emang ketemu nyamuk? Ketemu enggak? Ada? Belum kan? Saya sih selama di sana itu nggak pernah ngelihat nyamuk gitu. Nggak pernah ketemu nyamuk. Nggak tahu ada atau enggak gitu. Di Mekah itu nggak pernah saya, 2 kali ke sana itu nggak ada. Ya. Nah, terus kalaupun ada misalnya ya, ini jadi mengandai-andai kan, mengandai-andai. Kalau ada nyamuk, apakah terus silakan nyamuk, saya ikhlas, ikhlas, ambil sampai kenyang darahnya kan, atau gimana gitu kan? Jadi agak susah juga jawabnya nih kan. Saya pikir yang dimaksud binatang yang nggak boleh dibunuh itu ya binatang-binatang yang memang terlihat jelas gitu kan, di binatang-binatang peliharaan ya, burung, kemudian domba dan lain sebagainya, onta kayak gitu. Kalau nyamuk kayak ya ini pikiran ini aja ya. Kalau nyamuk masa kalau digigitin kita udah diam biar aja gak apa-apa karena nggak boleh bunuh binatang gitu ya. Kalau saya pikirnya seperti itu ya, tapi ini jadi pertanyaan bagus ya. Apakah nyamuk boleh dibunuh di tanah haram atau enggak? Ya, kita nanti cari penjelasan lebih lanjut, gitu. Tapi sih karena selama di Mekah itu nggak pernah saya ketemu nyamuk itu, lagi tidur digigit nyamuk itu nggak menemukan. Ya kalau alam, apakah ada yang lain pernah mengalami itu juga? Saya nggak tahu. Ya, begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا سفرا إلا وصلته
ولا دينا إلا أديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.